Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asesmen dan ruang lingkup asesmen. Asesmen merupakan penilaian berbasis proses untuk membaca potensi, kecerdasan, dan gaya belajar anak. Setelah membaca potensi ini, kecerdasan dan gaya belajar anak dikembangkan dan dimaksimalkan. Asesmen perkembangan meliputi proses penilaian untuk mencakup informasi yang berkaitan dengan keberfungsian aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan komunikasi, sosial emosional, perilaku adiktif, dan aspek perkembangan lainnya. Adapun ruang lingkup asesmen yaitu mengenai aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan komunikasi, sosial emosional, perilaku adaptif, dan aspek perkembangan lainnya. Sedangkan asesmen akademik mencakup informasi yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung itu biasa disebut dengan kalistung. Jadi untuk ruang lingkup aspek asesmen yang kami gunakan yaitu mencakup perkembangan bahasa atau proses penilaian yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengutarakan pendapat dan berkomunikasi. Jenis tes yang dilakukan dalam asesmen ini adalah jenis tes secara langsung, yang mana mengajak anak untuk bercerita dan bermain game secara bergantian dalam waktu yang bersamaan. Teknik asesmen yang digunakan yaitu teknik observasi, yang mana teknik observasi ini merupakan sebuah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati perkembangan anak sehingga kita dapat memperoleh informasi. Anak yang kami observasi bernama Selin yang memiliki rentang usia 4 sampai dengan 5 tahun, berjenis kelamin perempuan, dengan waktu pengamatan yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pondok Bambu, Kehutanan 5, Bandar Jaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator perkembangan anak usia 4-5 tahun. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah mampu menceritakan kembali cerita yang ia dengar dengan kosakata yang terbatas. Kemudian, anak juga mampu melakukan perintah-perintah sederhana sesuai dengan aturan yang disampaikan. Selanjutnya, anak juga mampu menulis huruf-huruf yang telah dicontohkan. Nah, tujuan dari asesmen ini dilakukan supaya anak mampu mengingat cerita yang ia dengar agar ketika ia disuruh untuk mengulang cerita tersebut, ia mampu mengulanginya. Kemudian asesmen ini juga dilakukan supaya anak mampu memahami setiap perintah yang ditujukan kepadanya, sehingga anak ini mampu melaksanakan perintah tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya, asesmen ini juga bertujuan supaya anak dapat meniru apa yang ia lihat di sekitarnya, entah itu huruf, gambaran, dan lain-lain. Nah, kemudian pada asesmen ini kami juga memberikan anak beberapa soal seperti bagaimana isi dari cerita yang telah dibacakan, cocokkanlah warna dari setiap benda berdasarkan warna kertas origami, kemudian bagaimana bentuk dari alfabet pertama hingga kelima. Soal ini ditujukan kepada anak supaya kami bisa melihat apakah anak ini sudah mampu memahami dan menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik dan benar atau belum. Jika anak sudah mampu menjawab soal dengan baik dan benar, maka perkembangan bahasa anak sudah sesuai dengan indikator perkembangan bahasa pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi dan rubrik penilaian yang telah kami lakukan kepada Selin, anak yang berusia 4 sampai dengan 5 tahun, didapatkan kesimpulan bahwa pada ranah reseptif dengan indikator pencapaian, anak mampu menceritakan kembali cerita yang didengar dengan kosakata yang terbatas, anak masih berkembang. Pada ranah anak melakukan perintah sesuai dengan aturan yang disampaikan, anak sudah berkembang sesuai harapan. Dan yang terakhir, pada ranah keaksaraan dengan indikator pencapaian menuliskan kembali huruf-huruf yang telah dicontohkan dengan cara meniru, anak belum berkembang karena anak masih kesulitan dalam meniru huruf-huruf yang sudah dicontohkan dan menuliskannya kembali dengan menggunakan pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mana halonya? Halo. Halo semua.
Perkenalkan, nama saya Rina Rizka Oktarina. Di sini saya bersama siapa nama adek? Adek Adek Selin. Hari ini kita akan membacakan cerita yang berjudul Kucing dan Tikus. Ya, Mimi bacain cerita. Adek dengerin ya. Di sebuah hutan terlihat seekor kucing sedang berburu makanan. Mereka saling membantu di saat ada kesulitan. Yeay, tamat ceritanya. Mimi tanya, jadi di cerita yang telah Mimi baca tadi, ada hewan apa saja? Ya, ada hewan apa? Kucing. Terus ada apa lagi tadi? Tikus. Terus satu lagi? Apa? Anjing. Tikus tadi menolong kucing atau tidak? Menolong. Namun kucing sempat mau makan ya? Mau makan tikus. Jadi kalau tikus menolong kucing, apakah tikus jahat? Menolong. Jadi tikusnya baik atau jahat? Baik. Jadi ceritanya, dari isi ceritanya apa? Kucing diselamatkan oleh tikus. Jadi tikus dan kucing berteman. Hore! Halo semua. Sekarang kita mau menulis huruf. Adik-adik pegang pensilnya. Coba tuliskan bagaimana huruf C. Kalau Mimi contoh, bikin huruf C. Apa adik tulis lagi huruf C. Bagaimana huruf C yang benar? Kalau huruf I, bagaimana huruf I? Huruf I yang satu garis. Kalau huruf B? Yang perutnya ada dua. Wah, yang mana ya? Nih, huruf B. Yang B. Oke. Sekarang Adik Selin gambar. Gambar apa? Kita gambar. Adik Selin satukan lingkaran. Oke, yuk. Bisa? Oke, terima kasih. High five. Halo semua. Di sini kita akan menyediakan 5 warna dan Adik Selin akan mencocokkan warna sesuai dengan benda yang disebutkan. Oke, kalau warna jeruk, pilih mana yang mirip warna jeruk? Ini? Oh, ambil, kasih tunjuk. Kasih tunjuk. Wah, warna apa itu? Orange. Kalau warna buah apel atau buah stroberi yang telah matang? Ini? Oh, benar. Warna apa? Warna merah. Warna merah. Kalau warna, kita taruh lagi, warna daun di pohon. Di pohon. Ya, warna apa itu namanya? Hijau. Hijau. Pinter. Kalau warna langit di siang hari, warna biru. Oke, good job. Kalau warna cahaya matahari, iya, warna apa itu namanya? Kuning. Hore. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.